sangat bagus. Bahkan bahasa lainnya itu mempunyai kemanfaatan yang cukup tinggi bagi perkembangan gerakan pramuka. Tapi peran itu kemudian mesti pakai prinsip jemput bola, karena ada peran yang menggerakkan karena penugasan. Jadi misalnya akan ada kursus, baik itu kursus orientasi, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, itu pasti ada penugasan kepada pelatih untuk menjadi narasumber, untuk mengantarkan, mencetak para pembina. Nah, selain itu, fungsi atau peran pelatih itu ada yang sifatnya lebih ke panggilan jiwa, agar perannya kemudian tidak sia-sia. Antara lain menjadi narasumber untuk semua aktivitas kepramukaan yang memang memerlukan pelatih, termasuk di dalamnya kuartir, narasumber bagi kuartir. Kalau yang kebetulan posisi di kuartir ranting, ya bagi kuartir ranting, posisi di kuartir cabang, di kuartir cabang, itu seterusnya sampai kuartir daerah, sampai bahkan di tingkat kuartir nasional. Hanya hambatannya khusus peran narasumber pelatih ke kuartir ini ada budaya yang agak menyambat, budaya pakir. Ini mesti harus tembus, didiskusikan di setiap putaran begini supaya bisa cair. Kadang-kadang ada yang kemudian memaknai salah, ingin memberikan sesuatu supaya perkembangan pramuka di wilayah itu berkembang lebih baik, tapi kemudian mungkin kalau dengan cara yang tidak tepat bisa saja ada ketersinggungan. Kemudian juga peran lain sebagai konsultan. Konsultan bagi siapa? Ya bagi semua kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan. Kemudian fasilitator. Semua fungsi-fungsi penting barangkali yang memang melekat di pribadi para pelatih gerakan pramuka. Tidak cukup itu, Kak. Para pelatih juga masih punya tugas menjadi pembina di Puskesmas. Bahkan ini perlu catatan penting bagi Jawa Timur. Kalau setelah berpredikat pelatih kemudian tetap menjadi pengampu Puskesmas, itu pasti akan bisa dijadikan rujukan pada Puskesmas di sekitarnya atau di tempat lain. Bahkan banyak yang kemudian Puskesmas yang diampu pelatih itu menjadi laboratorium kepramukaan di tingkat Puskesmas. Itu pentingnya. Tidak hanya membina di Kutip, tapi juga membina satuan karya. Itu para pelatih juga banyak yang terjun dan aktif di situ. Kemudian tidak hanya membina, sebenarnya perannya juga analis, peran sebagai peneliti juga. Tidak cukup itu, diharapkan pelatih juga menjadi produktif menulis. Ini yang sering dikeluhkan oleh para pembina satuan, literasinya agak kemudian dianggap kurang memadai. Mungkin ini bisa digerakkan oleh Pusdiklat dan lebih dulu, kemudian nanti menyebar ke Pusdiklat dan Pusdikaca untuk mendorong, memberikan fasilitas para pelatih untuk produktif menulis. Berikutnya karena peran pelatih tersebut mesti harus tetap terkendali melalui pedoman keputusan kuartir nasional. Kita punya surat keputusan kuartir nasional nomor 47 tahun 2018 dan nomor 48. Yang 47 itu adalah pedoman pembinaan anggota dewasa. Kemudian yang 48 adalah sistem pendidikan rakyat, Sisdiklat. Itu yang menjadi buku saku KKK. Mohon peran itu tetap dalam koridor ini.
pedoman yang saya maksudkan. Kemudian kakak sekalian, tugas lain masih juga menunggu di hadapan kakak, yaitu kakak mesti harus selalu tidak ketinggalan dengan perkembangan kekinian, terutama yang berhubungan dengan generasi muda. Bahkan kakak yang menggerakkan para pembina hampir 1-2 dasar warsa ini untuk para pembina hijrah ke dunia digital. Oleh karena itu